Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melakukan aktivitas dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Arina Rahmatul Hidayah dalam mata kuliah Teori Komunikasi yang berjumlah 2 SKS. Teori komunikasi ini menjadi sebuah pembahasan yang merupakan tindak lanjut dari materi sebelumnya, yaitu konteks-konteks komunikasi. Kalau teman-teman sudah mengenal konteks komunikasi, maka dalam pertemuan kali ini saya akan menekankan pada konteks komunikasi massa yang di dalamnya terdapat beragam teori, mulai dari teori kultivasi, teori agenda setting, teori spiral of silence, ekonomi politik media, dan salah satunya juga termasuk teori ekologi media. Kenapa saya membahas konteks komunikasi? Karena tentunya di sini kita mengenal apa itu teknologi, bagaimana perkembangan teknologi saat ini yang begitu masif, yang begitu cepat dan begitu canggih dan modern, yang kemudian kita bisa mengenal sebuah istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kita bisa menjadi seorang produsen, konsumen, dan juga distributor informasi sekaligus, sehingga kita menjadi seorang yang multitasking, multifungsi dengan berbagai informasi yang kita peroleh ataupun kita ingin menghasilkan informasi itu sendiri. Teori ekologi media, apa itu teori ekologi media? Ini adalah sebuah teori yang sangat menarik karena teori ekologi media ini dicetuskan oleh Neil Postman dan juga salah satunya adalah Marshall McLuhan. Kalau kita cermati di sini ada dua kata, yaitu eko yang berarti ekosistem dan juga logi atau logos yang berarti ilmu. Sehingga kalau kita padukan dua kata ini, maka kita akan menghasilkan sebuah istilah ilmu tentang lingkungan media, ya, ekosistem media. Kenapa ini menjadi sebuah teori yang menarik? Tentu mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa ini menjadi teori yang menarik, ya? Menurut saya menarik karena kita perlu menekankan bagaimana perkembangan media itu bisa sampai ada fase saat ini. Kenapa media baru bisa muncul seperti sekarang? Itu perlu kita bahas. Karena teori ekologi media ini tentunya akan membahas, ya, dan menekankan dengan adanya beberapa istilah. Kalau teman-teman mungkin tahu, khususnya mahasiswa komunikasi, istilah global village, istilah medium is the message, itu adalah dua istilah yang dicetuskan oleh Marshall McLuhan dalam menggambarkan bagaimana ekosistem media saat ini. Global village, kita berada pada jarak yang cukup jauh dengan orang lain, kita berada pada waktu yang berbeda dengan orang lain, tapi tidak bisa membatasi kita untuk berkomunikasi dengan mereka layaknya sebuah desa. Sehingga Marshall McLuhan ini sudah memprediksi dengan adanya teknologi, maka kita bisa membentuk sebuah desa global di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara intim walaupun kita berada pada jarak dan waktu yang berbeda dengan mereka. Dari konsep global village ini oleh Marshall McLuhan diturunkan kemudian menjadi sebuah istilah medium is the message. Apa itu medium is the message? Medium is the message berarti media adalah pesan itu sendiri. Kalau teman-teman mungkin melihat media, kita terlalu fokus biasanya kepada konten media itu sendiri. Tetapi untuk kali ini Marshall McLuhan meminta kita untuk tidak fokus pada konten media, tetapi fokuslah pada media di mana kalian melihat atau mendapatkan informasi. Kita fokus saja pada media itu karena media itu membawa pesan bagaimana peradaban umat manusia saat itu. Misalnya pada saat perkembangan mesin cetak, tentunya kita tahu bahwa peradaban umat manusia saat itu mulai mengenal baca tulis sehingga ditemukan mesin cetak, muncul surat kabar, muncul majalah dan lain sebagainya. Dengan adanya media elektronik tentunya juga membawa perubahan atau peradaban manusia yang berbeda dari sebelumnya. Dengan adanya peradaban manusia yang begitu berkembang dengan diiringi oleh perkembangan media saat itu, maka dengan adanya perkembangan media saat ini yang mengarah pada media baru, peradaban umat manusia juga berbeda. Umat manusia menjadi masyarakat yang cenderung menginginkan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang bersifat real time, sehingga media baru berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Dari dua konsep global village dan juga medium is the message membawa sebuah dampak dan juga membawa sebuah fenomena di mana media ini adalah sebuah ekosistem layaknya udara yang menentukan pola pikir kita, yang menentukan apa yang kita rasakan, yang menentukan sikap kita dan menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain.
Dari fenomena tersebut, maka kita mengenal sebuah dampak yaitu bias media dan juga determinisme teknologi. Bias media di sini memperkenalkan kita pada sebuah fenomena di mana teknologi bisa merangsang cara berpikir kita, bisa mempengaruhi rasionalitas kita dan juga bisa mempengaruhi emosional kita. Sedangkan determinisme teknologi itu mengarah pada perkembangan teknologi yang bisa membentuk struktur sosial masyarakat, di mana masyarakat diklasifikasikan menurut aksesibilitas mereka terhadap media atau teknologi informasi. Dari bias media dan juga determinisme teknologi tentunya menjadi sebuah keharusan, sebuah hal penting untuk kita bisa melakukan yang namanya literasi media. Literasi media adalah sebuah upaya untuk kita melakukan konfirmasi, untuk kita melakukan sebuah analisis kritis atas informasi yang kita peroleh. Karena informasi yang kita peroleh saat ini itu bisa menghasilkan dua jenis informasi, yaitu misinformasi atau disinformasi. Misinformasi dan disinformasi ini merupakan sebuah dampak yang tidak bisa kita cegah, tapi kita bisa untuk mengantisipasinya dengan melakukan literasi informasi dengan lebih kritis, dengan lebih bijak dalam bermedia, karena media itu menentukan masa depan kita dan juga generasi mendatang. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa komunikasi, kalian harus bisa menjadi agent of change untuk bisa membawa perubahan, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kalian untuk lebih aware, untuk tidak apatis dan tidak acuh terhadap perkembangan teknologi, khususnya perkembangan informasi di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.